Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina, radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wastabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, wa min masawi amali astaghfiruh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting bagi seorang muslim, yaitu konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hal yang tidak perlu lagi kita ragukan dari seorang muslim. Semua kita yang hadir di sini, semua pendengar dimanapun kita berada, selama dia muslim, pasti dia apa? Mengaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja persoalannya adalah di sana ada cinta yang hanya sekedar pengakuan, ya sekedar klaim, sekedar ngaku-ngaku, tapi tidak ada pembuktiannya. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mengaku cinta Allah. Bahkan mereka saking mengakunya, mereka sampai mengaku anaknya Allah dan kesayangannya. Waqalatul Yahudi wa Nasara nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kesayangannya. Itu pengakuan mereka. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala mengakui mereka itu kesayangannya? Nah, ini yang jadi persoalan. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas-jelas kesyirikannya, kekufurannya. Bersamaan dengan itu mereka juga mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika terjadi perang Badar itu, bahkan Abu Lahab itu menantang bahwa disinilah saatnya pembuktian siapa yang lebih dicintai oleh Allah. Bayangkan itu, mereka merasa dicintai oleh Allah. Tapi apakah Allah cinta kepada mereka? Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya ya, pengakuan mereka mencintai Allah itu tidaklah dianggap oleh Allah. Sampai apa? Sampai mereka melaksanakan konsekuensinya. Jangan dikira orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala itu tidak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Di belasan ayat dalam Al-Quran ya disebutkan bahwa kalau ditanya siapa Tuhan, siapa pencipta, mereka pasti akan mengakui bahwa itu adalah Allah yang melakukannya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi yang tadinya tidak ada menjadi ada, la yaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah. Tapi apakah pengakuan mereka tersebut terhadap rububiyahnya Allah, perbuatannya Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan, membuat Allah cinta kepada mereka? Jawabannya tidak. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Qawaidul Arba' beliau, kaidah yang paling pertama. Apa kaidahnya? Annal kuffarul ladzina qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Muqirruna bi anna Allahu wal khaliqur raziqul mudabbir. Juga mengakui bahwa Allah lah Khalik, pencipta, Razik, pemberi rezeki, Mudabbir, pengatur alam semesta. Wa dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun keyakinan mereka tersebut, pengakuan mereka tersebut belum membuat mereka masuk ke dalam Islam, sehingga Nabi masih memerangi mereka. Nah, inilah jadi persoalan. Bukan persoalan dari kita cinta Allah, cinta Rasulnya atau tidak. Tapi persoalannya apakah kita diakui cinta kita atau tidak. Ini yang kita mau bahas pada malam ini. Karena ketika kita mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul, maka di sana ada konsekuensi yang harus apa? Kita penuhi. Kalau tidak, maka cinta kita hanyalah sebatas apa? Pengakuan. Ya, bahasa orang sekarang cinta gombal, tidak ada buktinya. Kalau sekedar ngaku-ngaku, semua orang ngaku-ngaku. Orang yang membenci sunnah Nabi ngaku cinta Nabi, orang yang memerangi sunnah Nabi ngaku cinta Nabi, orang yang membuat kesyirikan, melakukan kesyirikan ngaku cinta Nabi, orang yang melakukan bid'ah, membenci sunnah ngaku cinta Nabi, semua ngaku cinta Nabi. Makanya kalau kita mau merenungi hadis Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ya, yang mengaku umat Nabi ini adalah kabar gembira bagi umat Nabi. Tapi Nabi tidak stop sampai di sini. Seandainya cuma sampai di sini hadisnya, enak semua kita, ya. Selama kita umat Nabi semuanya pasti masuk surga. Tapi ada lanjutan hadisnya. Apa lanjutannya? Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi umat Nabi ada yang tidak mau masuk surga. Maka sahabat heran, wakila waman ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau ya Rasulullah? Yani adakah orang yang tidak mau masuk surga? Surga ini yang mana pensifatannya dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi SAW. Allah berfirman, a'datu li'ibadiyal muttaqin al jannah, saya telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa surga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang sifatnya itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan sampai terbetik pun dalam hati manusia tidak pernah. Saking indahnya, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi sedih. Bayangkan, semuanya kesenangan, tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, semuanya ketenangan dan kesenangan. Namun bersama dengan itu Nabi mengatakan illa man aba. Makanya sahabat heran, adakah yang tidak mau masuk surga? Dikasihlah kaidah umum oleh Nabi. Nah, ini konsekuensinya. Ini konsekuensi. Yang mau masuk surga ada konsekuensinya. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Namun yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau mentaatiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi konsekuensi orang yang ingin masuk surga apa? Laksanakan perintah dan jauhi larangannya. Kalau kita tidak melakukannya, artinya kita enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu, ya, umat yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah umat yang berada di atas tuntunan beliau, di atas konsekuensi dari cinta kepada beliau tadi ini. Makanya Nabi SAW menyebutkan perpecahan umatnya. Umatnya ini yang dia gambarkan, umatnya. Sebelumnya beliau menggambarkan umat-umat sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Apa kata Nabi? Sataftariqutul Yahud ila 71 firqah wa taftariqutul Nasara ila 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Jadi Nasara, pertama Yahudi dulu 71 golongan. Nasara lebih banyak lagi, 72 golongan. Umat Islam lebih banyak lagi, 73 golongan perpecahannya, subhanallah. Dibilang Nabi, kulluha finnar. Semuanya diancam dengan neraka, illa wahidah. Kecuali satu golongan. Inilah golongan yang memenuhi konsekuensi tadi. Kalau tidak, seandainya
Seandainya kalau cuma berbicara bahwa hanya sebatas dia adalah umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, maka Nabi SAW tidak perlu membagi seperti ini. Ya, yang jelas mau apapun golongannya, pemikirannya, mazhabnya, akidahnya, yang penting umatku pasti masuk surga. Tapi Nabi tidak. Kulluha finnar, kata Nabi, semuanya diancam dengan neraka. Yang 72 golongan ini, illa wahida, berarti 73 dikeluarkan darinya berapa? 72 dari golongan yang selamat, diancam dengan neraka, illa wahida. Jadi satu saja yang sebenar-benar cinta kepada Nabi, yang sebenar-benarnya umat Nabi, yang menjalankan konsekuensi ini, yang menjalankan apa? Konsekuensi cinta kepada Nabi. Wa qila man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu apa yang berada di atasnya saya hari ini dan para sahabatku. Makanya di ayat Al-Quran Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang hidayah, petunjuk kepadanya, ya, dan jalannya para sahabat, orang-orang beriman, ya, maka dimasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ini sekedar pendahuluan bagaimana pentingnya kita memahami konsekuensi dari cinta kepada Nabi ini. Kalau hanya sekedar pengakuan jamaah sekalian, maka tentu ya orang yang berpemahaman Syiah, yang berpemahaman Khawarij masuk juga dalam kategori ini karena dia umat Nabi. Tapi Nabi enggan, mengatakan bahwa terpecah umat ini menjadi 73 golongan dan 72-nya diancam dengan neraka. Artinya mereka itu pengakuannya hanyalah sekedar pengakuan. Nah, lalu apa konsekuensi dari cinta kepada Nabi? Sebuah pepatah Arab mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'um. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, jika cintamu itu jujur, benar, bukan hanya sekedar ngaku-ngaku, maka pasti engkau akan mentaatinya. La ata'tahu. Kenapa? Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena dalil yang paling jelas dari orang yang mencintai adalah dia mentaati apapun yang dikatakan oleh yang dicintai. Itu dalil yang paling jelas, yaitu ketaatan. Nggak usah jauh-jauh ya. Sini masih muda-muda semua saya lihat ini. Bagaimana kalau yang sudah menikah misalnya, di awal-awal menikah, ketika masih baru menikah, antum sudah menikah belum? Belum. Ya, anggap saja ya. Bayangkan orang yang baru menikah itu biasanya mereka istilahkan dengan bulan apa namanya? Bulan madu. Semuanya terasa manis, biar dicubit manis, diperintah apa saja enak dirasa. Palingan itu bulan-bulan pertama. Berlangsung setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun mulai berkurang rasa cinta. Masuk bulan bawang. Bulan bawang mulai keluar air mata, mulai tercium bau-bau yang tidak enak, kelihatan aib masing-masing pasangan, berkurang rasa cinta. Maka ketaatannya tidak sama dengan yang pertama tadi. Kenapa? Karena rasa cintanya kurang. Itu cinta tabiat itu. Kapan kita betul-betul cinta pada seorang, apapun yang dia perintahkan, tidak ada masalah. Walaupun kita harus mengorbankan apapun, itu bukti cinta. Makanya dikatakan li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena dalil yang paling jelas adalah orang yang mencinta itu pasti akan melaksanakan, akan mentaati apapun yang diperintahkan oleh yang ditaatinya. Makanya ada dalam Al-Quran yang dinamakan dengan ayat imtihan, ayat ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni, ittiba'. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi. Itu bukti.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian. Nah, itu dia konsekuensinya. Maka paling tidak jemaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini kita sebutkan konsekuensinya saja. Apa sih konsekuensinya? Sebenarnya secara global kita sudah sebutkan tadi konsekuensinya. Ya, mentaatinya, menjauhi larangannya, kemudian apapun yang diperintahkannya, tidak memilih-milihnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang yang mengaku dirinya beriman, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih milih-milih. Ya, masih memikir-mikir, masih milih-milih. Artinya kalau cocok dengan akalnya dia terima, tidak cocok dia buang. Cocok dengan perasaannya dia terima, kalau tidak cocok dia tolak. Cocok dengan tradisinya dia terima, tidak cocok dia singkirkan. Ini orang tidaklah dikatakan cinta kepada Nabi. Ini masih memilih-milih. Dan betapa banyak hari ini kaum muslimin yang seperti itu. Hari ini kita benci dengan Yahudi, tapi ini kebiasaannya orang Yahudi yang memilih agama sesuai hawa nafsunya. Kapan cocok dengan nafsunya diambil, tidak cocok dia buang. Ini kebiasaannya Yahudi, dan itu dilakukan oleh banyak hari ini orang Islam. Makanya orang Islam hari ini dihukum oleh Allah dengan kehinaan. Apa kata Allah apa kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil 'ina wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikumul dzul la yanzi'anna ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kenapa hari ini umat Islam lemah? Dalam riwayat lain kagusa isail, seperti buih lautan, banyak tapi tidak berbobot. Kenapa bisa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dengan dunia, takut dengan mati, takut berjihad. Kenapa? Mereka meninggalkan agama mereka. Makanya Allah menimpakan apa? Kehinaan pada tubuh umat ini. Tapi Nabi SAW tidak hanya menyebutkan masalahnya, sekaligus disebutkan oleh beliau apa? Solusinya. La yanzi'anna ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari kalian sampai kalian apa? Kembali pada agama kalian. Itu solusi satu-satunya, tidak ada solusi yang lain. Hari ini orang menyerukan boikot barang-barang Yahudi, tapi kebiasaan Yahudi mereka tidak boikot. Riba, muslimin itu hampir seluruh lini menggunakan riba. Mau beli rumah riba, mau beli kendaraan riba, hampir tidak lepas dari riba. Barang Yahudi itu diboikot, itu mungkin ada pengaruhnya, ada tidak ada pengaruhnya, karena hampir seluruh dunia menggunakan barang mereka. Ini Facebook, YouTube, semuanya barang mereka. Mau diboikot itu. Sedangkan yang diharamkan oleh Allah, yang menyebabkan pertolongan Allah itu tidak turun apa? Kita tidak boikot. Riba. Allah mengumumkan perang terhadapnya. Wa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Kita masih riba hari ini. Apa gunanya memboikot barang tapi kebiasaan mereka? Begitu juga tadi memilih-milih agama, yang cocok dengan nafsu diambil, yang tidak cocok dibuang. Ini kebiasaan Yahudi. Apa kata Allah? Ya. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan kebiasaan mereka ini. Ya. Mereka mengatakan, afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lainnya? Artinya mereka pilih-pilih. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasannya kecuali kehinaan di hari kiamat. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian. Solusi sudah disebutkan oleh Nabi. Nah, mari kita lihat konsekuensi yang pertama adalah ketika kita mengatakan kita cinta kepada Nabi, kita beriman kepadanya. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi yang kedua adalah kita membenarkan apa yang diberitakannya, hadis-hadisnya. Ya, semua kabar yang terdahulu maupun yang di masa yang akan datang yang beliau kabarkan, selama itu sahih, maka kita benar. Tidak kita pilih, oh ini hadisnya mutawatir, oh ini hadisnya ahad, oh kalau hadisnya mutawatir bisa dipakai untuk masalah akidah, kalau ahad tidak boleh. Nah, ini pemikiran sesat.
menyimpang. Ini perbuatan ahli kalam, tidak dikenal dalam Islam. Ahli Islam mereka mengenal al-ibrah bis-subut la bit-tawatur. Yang dilihat itu adalah hadis itu sahih atau tidaknya, bukan dia mutawatir atau tidaknya. Karena kebanyakan hadis-hadis Nabi itu adalah hadis ahad. Kita lihat Sahih Bukhari dan Muslim, itu kebanyakan hadis-hadis ahad dan hanya segelintir yang mutawatir. Bahkan ada sebagian ulama yang mengumpulkan buku-buku khusus yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir, saking sedikitnya hadis mutawatir. Ini ada sebagian kelompok yang mengaku umat Nabi, mengaku Islam, nggak percaya mereka dengan siksa kubur. Kenapa? Kata mereka hadisnya mutawatir. Tentang turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, tentang munculnya Dajjal, nggak percaya mereka. Kenapa? Hadis ahad kata mereka. Ini yang ngaku cinta Nabi ini. Ini bahayanya. Ini sekedar klaim mereka, tidak ada pembuktian. Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan. Ada lagi sebagian orang liberal yang mengaku ilmiah, yang mengukur kesahihan dan tidak sahihnya Nabi dengan hadisnya Nabi itu dengan akal mereka. Makanya kebanyakan mereka itu menolak hadis lalat itu yang jelas ulama ahli hadis sepakat mensahihkannya. Ya idza waqa zubabu fi ina'i ahadikum ya falyakmishu, apabila seekor lalat itu masuk ke dalam bejana salah seorang kalian, maka celupkan, karena salah satu sayapnya itu adalah pembawa penyakit dan satunya lagi pembawa ya penawarnya ya. Jadi itu perkataan Nabi pasti benarnya, wahyu dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin salah itu perkataan. Dan anehnya mereka bilang, bagaimana ini hadis? Masa lalat masuk dalam anduk bejana dicelupkan baru boleh diminum? Ini kan lalat hinggap di tempat-tempat kotor, macam-macam lah alasan mereka. Tidak percaya mereka. Pada tahun 1945 itu seorang guru kami, Profesor Basim, beliau itu seorang ahli hadis juga, murid terkemukanya juga Syekh Nasruddin Albani. Beliau mengatakan tahun 45 itu pernah ada peneliti dua orang peneliti Jerman meneliti ini lalat ini. Mereka bukan Muslim, tapi mereka percaya karena banyak perkataan-perkataan Nabi itu yang terbukti secara ilmiah, sehingga mereka penasaran untuk meneliti tentang hadis lalat. Ternyata setelah mereka teliti betul apa yang dikatakan, baru orang-orang kagum dengan hasil penelitian mereka. Yang anehnya menurut kita, orang Islam kenapa diteliti orang-orang kafir dulu baru percaya? Kita cukup dengan mengatakan bahwa Nabi yang bersabda dan hadisnya sahih, sudah, tidak perlu dibuktikan pun kita percaya. Itu kalau benar cintanya kepada Nabi. Tapi orang mengaku ilmiah, ngawur mereka. Inilah bahayanya kalau orang tidak beriman. Ya, semuanya diukur dengan akalnya. Tapi padahal hadis yang sahih tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Baik. Itu yang keberapa? Tadi yang pertama apa? Angkat suaranya. Mengimani. Yang kedua, membenarkan apa yang beliau beritakan. Dan yang ketiga adalah ta'atuhu fima amar. Melaksanakan semua apa yang beliau perintahkan. Apapun. Selama kita mampu. Karena perintah muqayyad bi istita'ah bil qudrah. Karena itu Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang lain, ma nahitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang saya larang tinggalkan, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Namun apapun yang saya perintahkan kepada kalian, lakukan sesuai dengan apa? Kadar kesanggupan kalian. Jadi perintah itu butuh kemampuan. Kapan kita tidak mampu, maka gugur itu kewajiban. Apa saja, mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, semua. Kapan kita tidak mampu, maka gugur itu kewajiban. Contoh, sholat. Nabi mengatakan, sholli qa'iman. Hukum asalnya sholat itu berdiri. Bagi yang mampu, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu ya duduk. Fa illam tastati fa ala jamb. Kalau tidak mampu lagi ya bisa berbaring. Begitu juga hukum asalnya sholat itu orang berwudu dengan air. Nah, fa illam tajidu ma fatayammamu. Namun kalau tidak ada air, tidak dapat air, maka boleh bertayammum. Jadi melaksanakan perintah itu muqayyad atau terikat dengan apa? Kemampuan. Kapan tidak mampu tidak boleh dipaksakan. Gugur kewajiban baginya. Kemudian yang keempat,
ya konsekuensi dari cinta kepada Nabi adalah istinabu fimanaha anhu wazajar, menjauhi semua larangan beliau. Ini tidak muqayyad dengan istita'ah, ya sisa ditinggalkan. Ini tidak perlu ditunggu dulu kemampuan, sisa ditinggalkan. Oh, kenapa kamu udah resign dari Bank Ribawi? Oh, Ustaz, saya belum mampu. Apa belum mampu? Sisa ditinggalkan. Kecuali satu kondisi. Apa itu? Kondisinya darurat. Apa definisi darurat? Kalau dia ya melaksanakan hal itu terancam salah satu dari 5 yang dilindungi dalam agama, baik akalnya, jiwanya, agamanya, kehormatannya. Nah, kalau terancam itu baru, dan tidak ada pilihan lain, nah, itu baru darurat namanya. Tapi kalau masih ada pilihan lain, itu tidak darurat namanya. Misalnya ada orang darurat, tidak ada makanannya apa-apa, pilihannya cuma 2, makan babi atau tidak mati. Tatkala dia mau makan ini babi, ada orang bertamu ke rumahnya, bawakan makanan, masih darurat kah tidak atau tidak? Sudah terangkat baginya darurat. Kenapa? Karena ada pilihan. Itu menjauhi larangannya. Dan kaidah antara perintah dan larangan, kalau kita mau bandingkan panjang pembahasannya, tapi saya ingin kasih gambaran. Mana yang lebih besar dosanya? Melanggar perintah atau mengerjakan larangan? Mana lebih besar dosanya? Dua-duanya besar dosanya, tidak diragukan. Tapi kalau kita mau banding-bandingkan, mana yang lebih besar? Dosa berzina daripada dosa meninggalkan sholat. Zina itu larangan, meninggalkan sholat, sholat itu kan perintah, tapi dia tidak kerjakan itu perintah. Mana yang lebih besar dosanya? Meninggalkan sholat. Sebagian orang bilang besar dosa zina, besar dosa membunuh. Kenapa? Karena itu merugikan orang. Sedangkan sholat tidak merugikan orang. Ini salah. Kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tarkul awamir a'zam indallah, yakni di sisi Allah lebih besar dosanya meninggalkan perintah mintihakin nawahi, daripada mengerjakan apa? Mengerjakan larangan. Beliau mengambil contoh antara Adam dan iblis. Adam turun dari surga gara-gara melanggar perintah atau karena mengerjakan larangan? Adam. Dia mendekati pohon terlarang, itu berarti mengerjakan larangan. Iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat, dimasukkan ke neraka gara-gara apa? Mengerjakan perintah, mengerjakan larangan atau melanggar perintah? Melanggar perintah. Qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi perintah sujud yang dia langgar. Nah sekarang pertanyaannya, mana lebih besar dosanya iblis apa dosanya Adam? Dosanya iblis. Makanya dari sini kita paham bahwa dosa pelaku maksiat itu lebih ringan ketimbang pelaku bid'ah. Ya, karena yang dilanggar pelaku bid'ah itu perintah. Kenapa perintah? Allah memerintahkan ini, dia langgar itu perintah. Sedangkan maksiat yang dilanggar adalah larangan. Dia bilang Allah jangan begini, dia larang. Jangan berzina, dia mabuk, dia berzina, dia membunuh, itu maksiat. Tapi pelaku bid'ah dia zahirnya ibadah. Tapi yang perintah Allah lain, yang dia kerjakan lain. Nah, ini konsekuensi yang dilanggar oleh pelaku bid'ah. Ini yang keempat, yang terakhir, yang kelima yang saya sebutkan karena waktu sudah mau habis. Yaitu alla yu'badullah illa fi masyara'. Dia tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi SAW. Itulah gunanya Nabi diutus. Kalau kita cuma berpedoman pada Al-Quran saja tidak cukup. Allah misalnya katakan dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Pertanyaannya, berapa rakaatnya sholat subuh? Ada enggak dalam Al-Quran? Kapan sholat subuh dilaksanakan? Ada enggak? Kapan selesai waktunya sholat subuh? Ada enggak dalam Al-Quran? Bacaan apa yang dibaca? Kalau berjamaah bagaimana aturannya? Enggak ada toh? Di mana itu adanya? Di tuntunan Nabi. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi jangan bilang cuma cukup di Al-Quran saja. Ada kelompok namanya ingkarus sunnah, tidak percaya mereka dengan sunnah karena banyak hadis-hadis palsu katanya. Kalau Quran sudah pasti ini sahihnya. Bagaimana caranya dia sholat kalau dia tidak percaya hadis?
Nah, itu ngawur orang hari ini. Nah, kemudian ada suatu kaedah yang ingin saya sebutkan untuk ya lebih memahami ini, yang kelima ini, ya tidak beribadah kecuali sesuai tuntunan Nabi. Tuntunan Nabi ini yang dimaksud adalah dalam perkara agama. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan agama. Adapun perkara dunia, hukum asalnya mubah, boleh. Nabi tidak ikut campur. Nabi pernah ditanya oleh sahabat cara mengawinkan korma. Lalu Nabi ajarkan. Lalu Nabi SAW setelah mengajarkannya diprotes oleh sahabatnya, Rasulullah tidak berhasil. Apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dalam perkara apa? Dunia kalian. Artinya Nabi bisa saja salah dalam perkara dunia. Ijtihad beliau keliru. Nabi ketika perang Ahzab, perang Khandaq, pada beliau itu siang dan malam diturunkan wahyu oleh Allah, tapi beliau minta apa? Minta pendapat sahabat. Akhirnya Salman Al-Farisi apa? Memberikan saran kepada Nabi untuk menggali parit, menggali Khandaq. Pada beliau Nabi ini dapat wahyu dari Allah, tapi bersama dengan itu perkara dunia ini, perkara teknik jihad atau cara menghadapi musuh dalam kondisi seperti ini, beliau tetap meminta. Tapi perkara agama tidak ada seperti itu. Perkara agama Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka dia tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Maka dari sini ulama mengambil istinbat hukum. Al asal fil ibadah al mana'. Hukum asal dari ibadah itu dilarang. Kebalikan dari perkara dunia. Al asal fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu yakni perkara dunia dalam riwayat muamalah itu hukum asalnya mubah, boleh. Kalau hukum asalnya dilarang, yakni perkara ibadah ini, hukum asalnya apa tadi? Dilarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Berarti yang kita cari perintahnya apa larangannya? Perkara ibadah. Yang dicari perintah apa larangan? Kalau larangan dicari tidak akan ketemu, Pak. Ada yang mengatakan jangan sholat subuh 3 rakaat? Ada enggak? Tidak akan ketemu hadisnya. Makanya masalah ibadah yang dicari bukan larangannya, yang dicari perintahnya. Kalau sholat subuh apa perintahnya? Oh 2 rakaat, waktunya perintahnya segini, gerakannya begini, bacanya begini. Perintah yang dicari. Makanya kesimpulannya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, manasik, umroh haji. Kenapa harus melempar jumroh? Kenapa harus begini? 7 kali di tahunnya tidak 8 kali. Ya, Nabi mengatakan khudzu anni manasikakum. Kan begitu. Dalam perkara ibadah yang dicari apa? Tuntunannya, perintahnya. Jadi kalau ada orang membuat perkara ibadah baru, diprotes oleh temannya, dia marah. Mana larangannya? Itu sudah benar apa salah itu? Ya salah. Ibadah ini dicari ada ndak tuntunannya, bukan ditanya mana larangannya. Ya ndak ada larangannya. Larangannya itu larangan jangan melakukan bid'ah, itu larangannya. Tapi perintah ibadah itu, itulah yang dicari. Ada ndak kita diperintahkan melakukan ibadah itu. Makanya ini persepsi ini harus kita luruskan, karena banyak masyarakat yang masih tabalik-balik ini. Katanya kalau bid'ah, ini mikrofon bid'ah juga ada zaman Nabi. Ini mikrofon perkara agama apa perkara dunia? Perkara dunia. Nabi mengatakan antum a'lam bi umri dunyakum. Sedangkan kaidah ulama usul fikih mengatakan al asal fil asya al ibaha. Jadi perkara dunia hukum asalnya boleh. Kalau ingin mengharamkan maka cari dalilnya, mana dalil yang mengharamkan. Kan begitu. Makanya kita harus bijak, jangan asal-asalan. Nah, ini dia konsekuensi yang kelima ini, kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Kalau kelima konsekuensi ini kita amalkan, ini baru namanya cinta Nabi. Ini baru namanya umat Nabi. Inilah yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Dan kalau 5 konsekuensi ini kita amalkan jemaah sekalian, Allah sudah jamin akan mengangkat kehinaan dari tubuh umat ini. Hari ini saudara kita dibantai di Palestina, kita cuma bisa jadi penonton. Kenapa? Umat Islam sedang sakit. Umat Islam masih jauh dari agamanya. Kita dengan musuh kita masih sama-sama bermaksiat kepada Allah. Makanya pertolongan Allah tidak datang. Makanya Umar bin Khattab setiap mengutus pasukan perangnya, beliau selalu mewasiatkan kepada pasukan perangnya dan para panglima perangnya. Apa kata beliau? Demi Allah,
bukanlah musuh kalian yang saya khawatirkan dan yang saya takutkan, tapi yang saya takutkan adalah diri kalian. Ketika kalian bermaksiat sama dengan musuh-musuh kalian yang bermaksiat, maka kalian pasti akan kalah. Kenapa? Karena jumlah kalian lebih sedikit daripada musuh kalian. Persenjataan kalian lebih lemah daripada persenjataan musuh kalian. Yang bisa menolong kalian hanyalah pertolongan Allah, dan pertolongan Allah tidak akan datang kecuali umat Islam berpegang teguh pada agamanya. Itu baru. Jadi solusi satu-satunya adalah kembali kepada agama. Umat Islam akan kembali kuat, kembali jaya, kembali bangkit. Inilah yang dikatakan oleh guru dari Imam Malik, Wahab bin Kisan, yang mana beliau tidak pernah meninggalkan ini perkataan setiap di majelisnya sebelum bangkit dari kajiannya. Dan saya juga akan tutup kajian saya dengan kata-kata ini. Kata beliau apa? La yuslihu akhir hadhil ummah illa bima aslaha biha awwalaha. Tidak akan baik umat ini, tidak akan jaya umat ini, kecuali apa yang membuat pendahulu-pendahulu mereka itu berjaya. Apa yang membuat pendahulu mereka? Islam pernah berjaya. Islam di Andalus, di Spanyol sekarang itu pernah berjaya 800 tahun, 8 abad lamanya. Islam ini Eropa, Amerika, Rusia ini baru belakangan ini. Islam itu pernah berabad-abad berjaya. Tapi kita cuma baca di sejarah, tinggal kenangan. Sekarang kenyataannya umat Islam lagi terpuruk. Tapi Islam pernah jaya. Apa penyebabnya mereka jaya? Itu tadi, mereka berpegang kepada agama. Tatkala mulai hubbud dunia, mulai meninggalkan agama, mulailah Islam lemah dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepada umat Islam. Dan solusinya itu tadi, kalau kita terapkan 5 konsekuensi ini, beriman kepada Nabi, membenarkan perkataan Nabi, mentaati perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi, maka insya Allah dengan secepatnya Allah akan mengangkat kehinaan dari tubuh umat ini. Sekira ini pembahasan kita pada pertemuan ini. Sekiranya ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.